Halo sobat-sobat, selamat datang kembali di channel Nuplayer TV. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat-sobat klik tombol subscribe dan loncengnya agar sobat-sobat tidak ketinggalan rangkuman film yang lainnya. Di video kali ini, Nuplayer akan merangkum film yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Jun Kyok. Saat itu, ia berada di kosnya dan sedang belajar untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti ujian CPNS. Karena sebelumnya, ia telah gagal 2 kali dalam mengikuti ujian CPNS. Namun saat sedang belajar, tetangga kosnya tersebut sedang melakukan wik-wik dengan suara pemersatu bangsa yang sangat keras, hingga membuat Jun tak bisa fokus dalam belajar. Tak lama kemudian, ayahnya pun datang ke kosnya itu. Di sini, ayahnya menyarankan agar Jun pindah di kosan lain, agar ia juga bisa lebih mandiri lagi dengan bekerja part-time, dan juga bisa lebih fokus belajar. Esok harinya, Jun akhirnya pindah dari kosnya itu dan pergi mencari kos baru. Setelah beberapa lama mencari, Jun pun sampai di kos tujuannya. Namun, saat sampai di kos itu, ia dikagetkan oleh 2 orang wanita. Wanita tersebut bernama Dalrae dan Ahrang. Jun lalu dipersilakan masuk. Ketika di dalam, Rang lalu membawakan Jun minuman. Mereka pun saling mengobrol bersama. Di sini Rang mengatakan bahwa ia merupakan ibu kos di tempat itu. Rang juga telah memiliki seorang suami. Namun karena suaminya bekerja di luar kota, yang membuat suaminya itu jarang pulang. Sedangkan Rae merupakan salah satu penghuni kos di tempat itu. Ia berprofesi sebagai seorang suster di sebuah rumah sakit. Setelah selesai mengobrol, Jun kemudian pergi ke kamarnya. Saat akan beristirahat, Jun tiba-tiba mendengar suara musik yang ternyata Rae sedang melakukan senam. Lalu, Jun yang sudah ingin buang air kecil langsung menuju ke kamar mandi. Akan tetapi, ketika masuk ke dalam, ternyata ada Rang yang sedang mandi. Hal itu pun membuat pedang Jun dalam mode on. Ia kemudian kembali ke kamarnya dan melakukan olahraga 5 jari. Esok harinya, Jun pergi ke tempat kerja part-time-nya. Ia bekerja di tempat permainan biliar atau bola sodok. Akan tetapi, di tempat itu ada seorang wanita yang selalu menggoda imannya. Wanita tersebut bernama Kim. Ia merupakan pemilik tempat itu. Malam harinya, saat Jun sedang belajar, ia mendengar Rae yang sedang senam yang membuat ia tak bisa fokus belajar. Ia kemudian menegur Rae, namun Rae tak memperdulikannya dan tetap melanjutkan senamnya. Jun akhirnya kembali ke kamarnya. Akan tetapi, ia tak bisa fokus belajar karena membayangkan tubuh Rae yang baru saja ia lihat. Esoknya, saat di tempat kerja, Kim datang dengan keadaan mabuk. Jun lalu membawa Kim ke sebuah kamar. Di sini, Kim mencoba menggoda Jun agar mau melakukan wik-wik bersamanya. Tanpa ragu-ragu, Jun pun menerima ajakan itu. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Namun saat sudah setengah perjalanan, tiba-tiba saja wik-wik mereka berhenti. Dikarenakan ada pelanggan yang memanggil Jun. Ketika pulang dari kerja, Jun melihat Rang dan Rae yang sedang tertidur dengan pakaian yang seksi. Hal itu pun membuat pedangnya langsung dalam posisi siap bertempur. Akan tetapi, ia tak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa melihat pemandangan tersebut. Esoknya, terlihat seorang wanita datang mengunjungi Jun. Wanita tersebut bernama Sun. Ia merupakan pacar Jun. Di sini, saat mereka akan melakukan wik-wik, tiba-tiba saja Rae datang mengganggu mereka, yang akhirnya mereka pun tak jadi melakukannya. Ketika Jun telah mengantar pacarnya pulang, ia buru-buru kembali ke kos dan segera masuk ke dalam kamar mandi. Akan tetapi sekali lagi, ia dikejutkan dengan ibu kos yang sedang mandi. Mulai dari sini, godaan demi godaan terus menimpa Jun. Sampai suatu hari, ketika ia akan berangkat kerja, ia mendengar suara pemersatu bangsa dari kamar ibu kos. Saat ia membuka kamar ibu kos, ia kaget melihat Rang dan suaminya yang sedang melakukan wik-wik. Yang ternyata suami Rang baru saja tiba dari luar kota. Karena sudah tak tahan, ia kemudian bergegas pergi ke tempat kerjanya. Ketika telah sampai, ia melihat Kim yang sedang sendirian dan tak ada pelanggan. Jun kemudian mengajak Kim menuju ke dalam kamar.
Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Esok harinya, terlihat Rang yang sedang mengantar suaminya yang akan berangkat lagi ke luar kota. Rang lalu memperkenalkan Jun kepada suaminya. Malam harinya, mereka bertiga makan dan minum bersama. Hingga esok paginya, Rang yang sudah bangun duluan pergi ke pasar untuk belanja. Sementara itu, Jun yang baru bangun melihat Rae yang masih tertidur. Akan tetapi, dengan posisi yang siap bertempur, yang akhirnya membuat Jun tak tahan melihatnya. Ia kemudian mendekatinya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Lalu saat malam harinya, ketika sedang hujan, terlihat Jun dan Rang sedang makan bersama. Di sini, Rang mencoba menggoda Jun untuk menggantikan pekerjaan suaminya. Namun karena Jun adalah laki-laki yang normal, ia pun menerimanya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Namun tiba-tiba saja, suami Rang pulang dari luar kota. Ia pun langsung mengetuk pintu kamar istrinya yang sedang terkunci. Jun yang berada di dalam akhirnya disuruh keluar melalui jendela. Hal itu pun membuat ia kehujanan. Esok harinya, terlihat Jun yang sakit karena kehujanan semalam. Ia kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit, yang kebetulan susternya tersebut adalah Rae. Di sini, Rae mengatakan ia akan menyuntikkan Jun obat, tapi sebagai gantinya, Jun juga harus menyuntikkan alat perangnya kepada dirinya ketika di rumah nanti. Mulai dari sinilah, Jun selalu melakukan wik-wik kepada Rang dan Rae, di mana ketika ia melakukannya dengan Rang, ia pun bersembunyi dari Rae. Dan ketika melakukannya dengan Rae, ia pun bersembunyi dari Rang. Sampai suatu hari, ayahnya Jun jatuh sakit, yang akhirnya membuat Jun harus keluar dari kosnya tersebut dan kembali ke kos lamanya agar bisa lebih dekat merawat ayahnya. Ketika sedang belajar, Jun lagi-lagi mendengar tetangga kosnya yang sedang melakukan wik-wik. Namun ia tetap fokus untuk belajar dalam persiapan menghadapi ujian CPNS. Di akhir film ini terlihat Jun yang telah selesai mengikuti ujian dan ia pun ternyata berhasil lolos. Ia kemudian bekerja di sebuah kantor. Akan tetapi di tempat ia bekerja itu ada seorang wanita yang sangat barbar. Di mana saat Jun dan wanita itu sedang berada di dalam mobil, wanita itu pun menggoda Jun dengan memegang pedangnya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.